Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadillahi alladzina istafa Sayyidil bashari wa imamil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, faqala jalla jalaluhu fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Sininna tamato malabbi nania selesura malabing kahadere. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang memposisikan dirinya sebagai hamba, sebagai umat Rasul yang memposisikan dirinya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu jamai faparentana fungallahu subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naitu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya diangkat derajat kita, yang dengannya digugurkan dosa-dosa kita, yang dengannya pula bernilai ibadah dan takarruban ilallah. Tamato malebih dan niya selesura malebing kahadare. Alhamdulillah, sudah kita lewati beberapa malam dari malam-malam bulan Ramadan, dan tentunya keutamaan dan fadilah dari bulan Ramadan itu telah banyak disampaikan oleh para muballighin kita. Mapamula alabiranna iyanaritu puasata, nenapa alabiranna ia naritu sininna ammala deceta, qiyamul lail, sedekah, kemudian amal ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, semua para muballigh kita di 10 pertama Ramadan ini telah menyampaikan di hadapan kita. Pada malam yang berbahagia ini, kita ingin menyampaikan 2 poin saja, tapi nareko iya dua poinnya elok dipanjang lebarkan dek gagasyapukna. Yang pertama ia naritu yang berkaitan dengan fidyah, yang kedua yang berkaitan dengan zakat. Tamato malebih nania selesura malebih kahadare. Fidyah itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan bagi mereka yang wajib untuk mengeluarkannya. De nama keda sininna tompilaengi puasai wajib untuk membayar fidyah, basogi nama fidyah. Tidak semua orang yang meninggalkan puasa nenapa ma fidyah. Begitu banyak orang yang datang bertanya, Pak Ustaz, ya royano pangoje mega orderan na nareko ramalangi. Ternyata dia nak puasa, karena itu juga menjadi satu kewajiban dia untuk anak dan istrinya, dan dia sebagai tulang punggung dalam keluarga.
dia tidak berpuasa. Bagaimana itu dia? Katanya setiap dia tidak berpuasa dia keluarkan fidyah. Ia nedipa termasuk kekeliruan. Yang kedua, ada juga yang sopir lintas provinsi bertanya, Pak Ustadz, pernah saya tinggalkan puasa. Waktu itu saya masih sopir. Saya tinggalkan puasa, saya pergi ke sebuah pesantren, saya masukkan fidyah saya di situ. Maka daka dek nakutana Pak Ustaz, maka dah maga sabana tak fidyah. Kada de itu wita langsung tom wita nala doi Iya. Apalagi kebutuhannya santri itu semakin menipis, apalagi pengaliber nakafang juga semakin sedikit ya. Detona na sempat makutana ustaz ke pimpinannya maka dah agak sabana tak kemaja fidyah. Iya. Teman-teman melebih, ternyata itu tidak boleh. Iya. Begitu juga mega tefat tongkol fabagang fatasi. Nah hile itu puasana. Lokato di fangimang kada fangimat tabi fidyah. Ifangiman deto nakutana maka dah agak tajama itu tak fidyah. Iya. Deto na fawangi maka da narekoloka kamatasi de ko puasa, loka kamatongkolo deto ko puasa di pidiau fangimangi pakroni. Iya. Ternyata ini golongan orang-orang yang tidak boleh fidyah. Itulah yang juga dikendaki dalam Al-Qur'an. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa di antara kalian yang sedang dalam perjalanan, maridun sakit, de nayamanan nato malasay pa ibu makpasupidya engkato mapedi-pedi mi ulunna na itu tos sona na wilayah kalana oli mangaswa kalako papidya kalau makutana di fangima maka da siaga ro tawe kadarna na reko mapidya si so di wilayah ramalange maka da sekian iya nafasu to langsung pidyana de na niat makodo iya de na niat sampai kian naritu puasanya. Orang yang dalam keadaan sakit tidak semua pak mereka itu wajib fidyah. Ada kategori tertentu, insya Allah kita akan jelaskan pembahasannya, ada 4 bagian. Au ala safarin, ia rega malalengi, ia rafat tongkole termasuk malaleng, ia rosopirotoi termasuk malaleng. Kemudian pangoje malalemaneng, ia tidak mampu untuk berpuasa, mereka tidak wajib membayar fidyah. Faiddatun min ayyamin ukhor, maka wajib nasambai fi ayyamin ukhor pada hari berikutnya setelah bulan Ramadan itu telah tinggalkan ia. Narampe fanritata engka epa pembagian na ia naritu dia sengi fidyah. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah. Kelompok orang yang pertama ia naritu orang yang wajib membayar fidyah, wajib to maka majak qada. Iya, qada itu sampai ki kalana. Yang kedua, ma yalzamu fihil fidyatu walal qada. Ya rega dunal qada. Orang yang wajib membayar fidyah tapi dek na wajib sampai ki puasana. Yang ketiga, ma yalzamu fihil qada dunal fidyah. Ada orang yang wajib dia untuk mengkodok puasanya tapi dia nak wajib maka majab fidyah. Yang keempat, ma la yalzamu fihil qada walal fidyah. Engka kelompok kepaede na wajib mapidyah deto na wajib kodoi puasana. Yeah. Teman-teman melebih nania selesur melebih kehadar. Yang pertama, engka seddi tahu kelompok wajib nakodo puasana wajib to na sampai puasanya. Dan ini sebenarnya sedikit tanda kutip bahwa pembahasan ini ada sedikit perbedaan. Ia medik di perbedaan na selain nasina deto gaga perbedaan. Iya. Ya naritu wajib untuk membayar qada, wajib to untuk berfidyah, dikhususkan kepada 2 orang. Ya naritu yang pertama tomat tampu. Iya. Yang kedua orang yang menyusui. Nareko iya ropato mengandungi yang hamil atau orang yang menyusui naiwilaiki puasana nasaba alasan janinnya
nasaba alasan anak yang disusuhinya dena puasa ia mencaji alasan utamana. Maka para fuqaha, para ulama menyebutkan kalau itu alasannya wajib untuk mapidia wajib toy nak kama nasambi puasana. Tapi si bokoronna nareko angka seddi tomat tampu ya rega mapasusu alasan nadek na puasa ia naritu na khawatirkan kesehatan na alena ia rega dua-duana, khawatir ki dari dirinya atau khawatir kepada anaknya atau orang yang disusuinya, anak yang disusuinya, maka ini dek na wajib pidia kodok mi bahang. Makanya ibu-ibu itu kalau meninggalkan puasa taite alasat tak aga sabat tawilai ki puasa ramalangi. Dilihat di sini alasannya dan berbeda Bapak Ibu jemaah sekalian dampak yang akan terjadi. Biasanya ada yang meninggalkan puasa ibu-ibu itu nasabah janinnya yang lemah. Ya kira-kira Pak nareko janin yang lemah, ya rega kandungan yang lemah, berarti itu bukan dirinya tetapi janinnya, ya rega anak yang ada di dalam perut. Berarti alasannya karena itu wajib kedua Pak kodok si bafitiyah, meskipun ini ada perbedaan sedikit saja. Yang kedua, kelompok yang kedua ia naritu wajib na kodok puasana, na sampai puasana tapi dek na wajib untuk makamajab pidyah. Yang pertama termasuk ibu-ibu yang berhalangan datang bulan. Ibu-ibu nareko berhalangan ni datang bulan, tetap matuk nareko lepo ni bulan Ramalan wajib na sampai puasana tapi dia na wajib mapidyah, dek na harus mapidyah. Kemudian orang yang meninggalkan niat di malam harinya, Bapak Ibu jemaah sekalian, ulama sepakat bahwa ketika kita berpuasa fardu dan berpuasa Ramadan wajib kiman niat. Wajib kiman niat mapuasa baja. Ya rega nareko pura ni mania di malam pertama nama kada unia kangi mapuasa ya manana ramalange ia ditaunge na karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama termasuk Imam Malik itu mengatakan cukup. Makanya banyak ulama yang bertaklid mengikut kepada pendapat Imam Malik, maka nareko runtu ni tahu seddi ramalang ya rega madu patarawe tewenina ania memang ni 30 sonah. Ada sebagian kaum muslimin yang melafazkan itu niat meskipun dek na perlu dilafazkan. An-niyatu mahalluha fil qalbi nasaba iyaroniae onronna di atie. Kalau yang dilafazkan itu biasanya berbunyi begini, nawaitu sauma jami'i hadhihi syahri ramadana wa kata mapuasa sininna ya mananna hulan ramalange ditahunge na karena Allah Subhanahu wa taala. Iya ropa. Imam Malik kalau orang itu berniat seperti itu maka cukup dan mencukupi sampai 1 bulan penuh, tidak perlu niat lagi di malam harinya setiap malam. Tapi kalau Imam Syafi'i wajib kiman niat wenni. Tetapi ulama-ulama Syafi'i yang mutaakhirin ada yang mengatakan ya juzu taklidul Imam Malik fi hadhil mas'alah, boleh untuk mengikut dalam pandangan dan pendapat Imam Malik dalam persoalan puasa mapamula ki madu patarahi an niat memang ni puasa sihulan. Ketika tidak berniat di malam harinya, bahkan di waktu sahurnya tidak sempat berniat berpuasa itu besok harinya, maka itu puasanya Pak tidak sah. Narekodena sah puasana berarti ini kategori orang yang wajib mengganti puasanya, tapi dia wajib mengkodok. Kemudian yang selanjutnya orang yang wajib mengkodok puasanya termasuk orang-orang yang tidak berpuasa dan orang-orang yang meninggalkan puasa kecuali menyetubuhi istrinya. Jadi sinina rusak engi puasa tak bukan merusak pahalanya, tapi merusak ibadah puasa tak. Ya sabang kata itu merusak pahala puasa termasuk beli
Iya, termasuk menggibah dan sebagainya, itu merusak pahala puasa. Yang dimaksud di sini adalah sininna ammala jama-jamang tajamai, dan itu merusak ibadah puasa kita. Maka itu juga wajib untuk mengganti puasanya tanpa harus untuk membayar fidyah. Sengadina Pak menggauli istrinya di dalam bulan suci Ramadan di siang, sore dan pagi harinya, itu lain lagi persoalannya. Nah sahabat, kalau ada yang melakukan hal itu di bulan suci Ramadan di pagi, siang dan sore harinya, dan dia dalam keadaan berpuasa, ia wajib imatu makamaja, ia desenge kafaro. Dan kafaronya disebutkan dalam Al-Quran, itku raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman. Narekode namampu budak yang beriman, siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ita'amu sittina miskina likulli miskinin muddu tu'amin, mapanreanre 60 orang miskin. Ya naro terkadang ya geleng-geleng kepala karena reko angka botin di bulan Rajab si bawa di bulan Syaban. Nah sabab pikir aku ya dek gaga itu botin paru, dek nasi keteni jari. Dek gaga itu botin paru, dek nasi tindrong, meskipun itu sudah 2 bulan 3 bulan menikahnya. Tau matede pa itu tepuk nah. Apalagi makadatoni elakena kada sekali-kali na bae. Sekatan dia tu nama itu nareko sekali-kali buat timpar mutu tahu nafas suka dalilena la yukallifullahu nafsa illa usaha. Dek nama bahani kina setefong Allah Ta'ala itu sedih perkara nareko dek tak mampu. Keluar juga dalilnya, ternyata ini membahayakan Pak. An-nazru lima la yahillulah, melihat sesuatu yang halal, melihat sesuatu yang tidak halal di bulan suci Ramadan ketika disertai syahwat, itu akan merusak pahala puasa kita. Termasuk makanya nareko matame ramalan kura-kura ini ki mempeco-peco HP. Apalagi ma Facebook, apalagi ma YouTube, apalagi ma Instagram, compak mana korodo Pak. Makanya dalam satu riwayat itu jelaskan bahwa ada 5 yang merusak pahala puasa, termasuk diantaranya an-nazru lima la yahillulah, melihat sesuatu yang tidak halal. Temato malebih dan niat selesur malebih kahadare. Jadi ini kelompok orang yang wajib mengganti puasanya. Kemudian yang ketiga, wajib makamaja pidyah. Ia diperlu kali di garis bawahi. Dek na wajib makamaja kodok ya rega dek na wajib jama ya nadi itu desenge kalah. Siapakah mereka orang yang wajib untuk membayar fidyah tanpa membayar kodoannya? Yang pertama, 2 mikir ditahu. Yang pertama, ia naritu syekhun kabirun, ia rega syekhatun kabiratun, tematoa yang sudah berada di usia yang tidak mampu lagi untuk apa-apa. Tindro mi kasih najama, tenre ni jarinna, dek naule nama puasa, nareko edi taunge patamatoata amureta, selesureta dek na naule ma puasa karena ada ciri-ciri yang disebutkan, maka tahun depan itu tentunya akan semakin buruk keadaannya. Betuanna tahun depan akan semakin melemah karena umur yang sudah lanjut itu. Maka orang yang seperti ini dek na wajib deto dibebani ki sambeki puasana, dia wajib untuk membayar fidyah. Ya di pak pertama ini. Jadi dia na sembarang itu tema pesu fidyah cedi-cedi ma fidyah. Ya mentan-mentan kita banyak penghasilannya, mampu untuk mengeluarkan fidyah lalu kita membayar fidyah. Tapi ada orang-orang tertentu. Yang pertama, tematoata, baik yang laki-laki atau perempuan, ketika sudah tidak mampu berpuasa karena usianya yang lanjut, maka mereka itu dipidyakan. Kemudian yang kedua, ia naritu al-maridu la yurja bur'uhu, orang yang sedang sakit, tau malasah, de nagaga harapan makan na tuo.
Ye, di tadi kasoroe mi kasih lemah papisi nah komplikasi lah sana dek gaga makan pak untuk sembuh. Maka orang yang seperti ini pak dikeluarkan fidyahnya. Makanya tadi sebelumnya saya bilang nareko pedi ulumi aja langsung tafasu fidyana. Ye, nareko asamura nan oleh hegan japa si betul-betul letu di fopange aja langsung fidya ro. Ye. Begitu juga kalau pas semem itu ndak boleh fidyah pak. Nareko pale makadai dek magaro fidyah kata film itu sampai puasa ro ko masengke-cengke ka berarti ro tanah fidyah sana sedekah. Ye tania kangi fidyah tapi mencari sedekah nasabah dia wajib tania kategori orang yang wajib untuk berfidyah. Ini dua pak yang hanya wajib berbayar fidyah, ya selain itu tidak ada. Kecuali juga tadi wanita yang disebutkan yang sedang hamil dan menyusui dengan alasan yang disebutkan. Kemudian yang keempat, ia naritu wajib dek na wajib mapidyah deto na wajib makamaja kalah. Iga ropa termasuk tahu janeng orang yang gangguan kejiwaan. Tapi tanda kutip gangguan kejiwaannya itu bukan disengaja. Kalau nareko nak aja gapoy nguluna, ya rega minungi baigong. Nah, ini sengaja ini. Kalau saya kematu wajib sampai pakarna kecorbohan. Al mutaaddi bi jununihi, orang yang sengaja membuat dirinya gila. Tapi kalau karena ada hal-hal tertentu, mungkin kecelakaan dan sesuatu yang tidak disengaja, tiba-tiba gangguan kejiwaan, maka mereka ini de nawajib sampai ke puasana de to nawajib dipidiakan. Rufi al-qalam an salasin, diangkat pena untuk mencatat 3 kelompok manusia. Termasuk yang pertama, termasuk di antara 3 itu al-jununu hatta yufiqa, orang gila sampai dia sadarkan diri. Orang yang gangguan jiwa sampai dia sehat-sehat. Ye, jaka pak polofenge untuk cata idosana. Jadi itu toja nenge pak. Ye, de nawajib disuruh masuk pajang. Engkau na fasa-fasa atau gangguan jiwa na masuk pajang. Tega beke di sebenarnya malasa idi atau alena. Ye, nah sabade na wajib atau gangguan jiwa jame sini na perintah na fung Allah Taala. Pakuto paro anak-anak ede na wajib pa jame perintah na fung Allah Taala. Anis sabiyi hatta ya belugo atau hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai dia bangun. Dek na wajib pak jame pemerintah na fung Allah Taala. Iya, Bapak Ibu jemaah sekalian, fidyah itu adalah muddun wahid. Kita keluarkan 1 mud. Ini waktu yang singkat. Kita keluarkan 1 mud pak, sedia sotahilai puasa wajib ki makamaja fidyah, maka 1 hari itu keluarkan 1 mud. Iya, 1 mud itu adalah takarannya persis sekali dengan takaran yang pernah diberikan oleh seorang syekh yang datang di masjid Syekh Muhammad Jabir. Ada namanya Pak Muddun Nabawi. Saya pernah dapat juga di masjid Kuba. Iya, persis sekali ukurannya, tapi saya itu dengan bersanad mulai daripada sahabat zaman Nabi, sahabat sampai kepada syekh yang memberikan sanad itu pak, semua tertulis di situ. Kalau yang dari Syekh Muhammad Jabir itu hanya berupa sertifikat, dan itu kita terimanya langsung dari Syekh Muhammad Jabir, tidak diperlihatkan sanadnya. Iya, itu namanya mud. Iya ropa nareko angkam pilai ki puasana wajib makamaja fidyah, iya ro takaranna sedimut, itulah 1 hari puasa yang kita tinggalkan. 30 hari tinggalkan puasa, maka 30 mud kita keluarkan itu dengan makanan pokok. Iya, beda fantenge pak, itu fantenge nareko furani ditaroi penoni nenapa disuka, nenapa di fatte diaga sana diratakan korai. Iya remut ke pak dena diratakan di bumbung-bumbung nareko medun ni ya naruh di alam nenapa dia beriang seperti menggunung itu, nanti jatuh-jatuh baru itu kita ambil, itu mud namanya. Temato melebih engkau makutana postad mereka wajib temato kasih mapidia. Kapan kita itu boleh untuk mengeluarkannya? Pertama Ramadan kita sudah boleh keluarkan fidyata 30 hari ya rega 29 hari ya rega elo kita hajat minggu-minggu hadimato, meskipun kita belum melalui pak itu Ramadan boleh dikeluarkan 1 bulan penuh.
atau mungkin di akhir bulan Ramadan kapas samangi mesu sekepitarata ya rega sekewaramparata, itu juga diperbolehkan. Bahkan fidyah itu boleh dikeluarkan setelah keluarnya bulan Ramadan. Si salai nareko sekepitara ya sekepitara ede naulle dipasuk nareko puran ditawe malepe. Batasan wajibnya zakat fitrah dikeluarkan sebelum imam naik untuk berkhutbah dan sebelum imam mengerjakan solat hari raya Idul Fitri. Itu batasan wajib mulai dari malamnya matama sedi Syawal. Di situ wajib kita untuk keluarkan segera zakata. Tapi kalau mesu ni boleh ramalange pura ni teman lepo dan apa ke maka daelo kalau pasuki seke kuai madosa ki. Tertunaikan sebagai zakat, tetapi kita sebagai orang yang berdosa antakhiri zakati ya rega antakhiri ikhrajiz zakat, termasuk kelompok orang yang mengakhirkan, mengundurkan mengeluarkan zakat pada kadar yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Teman-teman lebih nania seluruh malebing kehadare, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan hingga kita senantiasa istiqomah dalam mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan sebagai manusia pribadi yang berpuasa yang mendapat predikat ketakwaan, la'allakum tattaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.